lengkap undangannya datang. Sebahagia daripada kita lebih bersyukur lagi bahwa hari ini kita didampingi oleh Pak Kapolsek yang meminta kepada kita semuanya berkumpul di sini, yang terdapat perbedaan-perbedaan untuk dibersamakan, dimusyawarahkan agar perbedaan-perbedaan itu menjadi tidak ada perbedaan lagi, sehingga sifatnya menjadi kekeluargaan. Itulah inti dari pertanyaan. Yang datang pada hari ini yaitu dari kedua dari dekat. Walaupun kedua-kedua yang tidak datang, ini keduanya kan datang dong. Sudah datang pendidikan mereka. Sekretaris datang. Wakilnya ada wakil ketua. Sekretaris siapa? Kemudian dari NKM siapa ketuanya? Oke, terima kasih. Sekretarisnya siapa? Pak, sudah cukup. Kemudian yang datang adalah dari kedua pembina kemudian dari terima kasih ya berkalangan ada berkalangan yang terakhir. Kita sebelumnya ingin ada juga saran dari Pak Kapolsek bahwa di area kita ini tidak ada perbedaan yang besar. Perbedaan kecil yang dibesar-besarkan sehingga marilah saya bicara sedikit tentang masalah begini Pak Kapolsek. Begini diri sendiri dibangun letakkan pertama tahun 1988. Saya adalah ketua pelaksananya, waktu itu saya adalah ketua pimpinan Surabaya. Dilantik oleh Muhammadiyah, kemudian sekaligus menjadi ketua pelaksana peletakan batu pertama. Tujuan dari pembangunan gedung ini tidak lain agar masyarakat Minang di Jawa Timur ini punya gedung rumah tangga untuk dipakai bersama-sama, milik kita bersama-sama, tidak ada milik sendiri-sendiri. Oleh sebab itu pada saat itu saya ketua Surabaya mulai batu pertama sedikit cerita Pak Kapolsek. Dihadiri oleh Pak Agung Zain, dihadiri oleh Pak Aswar Anas, dihadiri oleh Pak Syamsul Sulun Panglima, dihadiri oleh Brigjen Harun Asir Harun. Itu akhirnya ketua Golkar di Jawa Timur. Oleh sebab itu tujuan dari pembangunan ini tidak lain adalah kita orang Sumatera Barat punya gedung rumah gadang di sini dengan harapan kita berkumpul bersatu dengan masyarakat Jawa Timur, melihatkan bahwa kita orang Sumatera Barat ini lebih baik bersatu dengan orang Jawa Timur dan memilihatkan perilaku yang baik. Hanya belakangan nampaknya ada perubahan, malah masyarakat sekeliling terganggu, malah berdiskusi itu terpaksa itu. Kenapa? Karena memang ada hal yang kelihatannya tidak bisa diselesaikan oleh kita bersama. Oleh sebab itu hari ini kita mengundang mereka yang berbeda pendapat. Yang berbeda pendapat itu Pak Kapolsek, Gubernur, ketuanya, perangkat Gubernur itu Ormas. Yang dulunya yang ada di Ormas, Gubernur, karena tidak tahu Pak Harto. Supaya pimpinan yang ada di Rantau ini membentuk organisasi Gubernur, mengirim si Berat setiap orang ke Padang untuk membangun di Padang. Dibentuklah Gubernur itu, terbentuk di Surabaya yang bangunan gedung ini menjadi salah satu. Kemudian setelah dibangun, tujuan kita itu kita bersama. Apapun masalah kita diselesaikan secara kekeluargaan, tidak perlu kita meminta maaf saja bantuan polisi, karena kita sendiri sebetulnya sudah harus membantu polisi, bukan memberikan beban kepada polisi. Hari ini kita merasa malu dengan Bapak Kapolsek, kami malu. Harusnya kami membantu polisi, tidak membebani polisi. Sekarang kok polisi itu ke dalamnya, karena memang ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan di antara kita. Karena negara ini negara hukum. Maafkan, tidak ada upaya yang manis nih. Coba lihat dulu di
Jakarta itu paling industri sekarang. Siapa namanya Boy apa? Yang dari Pulau K, John K, dari K, kasihan polisi. Polisi berapa banyak yang polisi sebesar. Kemudian kalau ditahan berapa biaya dalam? Nah kalau kita begitu, kita kan malu semuanya. Semuanya ke polisi. Kan kasihan polisi, jumlahnya sedikit, pekerjaan sangat banyak, apalagi sekarang itu ada COVID-19. Oleh sebab itu, saya minta maaf kepada Bapak Kapolsek, moga-moga ini yang terakhir kita berkumpul bersama-sama untuk menyelesaikan masalah tanpa itu minta bantuan kepada polisi. Itu harapan kita. Untuk itu perlu saya jelaskan Pak. Setelah itu dibangun, pertama, ormas tidak boleh memiliki gedung Pak, tidak boleh punya aset. Oleh sebab itu, aset gedung yang dibangun ini diserahkan kepada yayasan. Yayasan itulah yang berwenang 100% terhadap pengelolaan gedung ini dengan seluruh pekarangannya. Milik orang Sumatera Barat. Siapa aja yang menggunakan gedung ini harus seizin yayasan. Tidak boleh orang siapapun masuk gedung ini tanpa ada yayasan. Untuk itu saya perintahkan sebagai pimpinan kepada Pak Yusri, segera itu pagar itu dibikin tinggi semua. Siapa aja yang lewat pagar membuka pintu, maaf saja itu melanggar aturan. Kalau kita kasih peringatan baik-baik dan mau, ya berkali-kali baik-baik dan mau, ya apa buat? Terpaksa kita minta bantuan polisi Pak. Jadi pelanggaran hukum terhadap rumah kandang yang dilanggar. Tapi sampai hari ini kita tidak sampai ke sana. Kita yakin anak-anak saya, adik-adik saya semuanya sepakat. Bahwa semuanya kita sepakat untuk bersatu bersama-sama berbeda, tapi bekerja sama. Ini berbeda, tapi saling menghancurkan. Itu kan tidak benar. Perbedaan itu normal. Tetapi dalam perbedaan itu kita tidak bekerja sama. Perjanjian dengan kita bersama-sama, terutama ini, kedua FKM kan, perbedaan itu pasti ada. Mari kita kerjasama menyelesaikannya tanpa perlu melibatkan polisi atau itu kita lama. Kita harus membantu polisi. Untuk itu kalau teman-teman yang tidak datang, misalnya dari Kebuminan, kemudian dari koperasi, ya tidak apa-apa kita maafkan saja. Kita sampaikan pesan kepada mereka bahwa hari ini kita ingin menertibkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada hari ini juga dihadiri oleh Kapolsek. Malah saya kagum sebab kepada Bapak Kapolsek. Beliau yang meminta kepada kita hari ini diselesaikan dengan musyawarah. Itu kan luar biasa, luar biasa. Dan ini tidak diterima oleh sebagian teman kita. Tapi namun demikian membuka untuk mereka sadar. Saya rasa demikian Pak Kapolsek. Rumah gadang ini dikuasai oleh yayasan. Yayasan itu orangnya pembinanya 5 orang. 5 orang itu saya ketuanya. Pak Sabdinul ini anggotanya. Satu lagi rektor di Cepu itu juga anggota. Satu lagi dosen di Malang anggota. Satu lagi juga Pak Yayu Bintang Lama juga presiden di situ. 5 anggotanya yang menentukan keputusannya Pak Yusri. Dialah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan di rumah gadang. Berkali-kali saya bilang sebenarnya, kalau kita tidak mampu serahkan kepada polisi, kita damai saja. Tapi tidak mungkin kita melakukan itu. Kita tidak berhadapan dengan adik-adik kita sendiri, berhadapan dengan ponakan kita sendiri, berhadapan dengan anak-anak kita sendiri. Hanya sayang terakhir, koperasi tidak bisa menahan diri, dia langsung ke polisi. Polisi juga minta didamaikan saja dulu, itu Pak. Itu hal yang terbaik. Berarti besok lusa ada informasi teman-teman yang datang hari ini siap besok merubah kondisi, dia siap menghadap ke Polsek misalnya untuk mereka yang nanti menghadap ke Polsek. Tapi kita lagi, karena masalah ini sudah 100% ditanggung ke Polsek. Begitu Pak. Kita hanya membantu untuk selesai. Tapi kalau sudah selesai tetap polisi itu mesti tapi kasihan. Jumlah polisi sedikit, pekerjaan banyak. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada Pak Kapolsek. Saya minta dan minta Pak Kapolsek apapun pelanggaran di sini jangan menjadi hal yang negatif. Tolong diselesaikan secara baik-baik saja kekeluargaan. Tidak bisa selesai dengan keluargaan.
Ada lagi, ini ada kabar. Nah, saya rasa cukup demikian. Saya serahkan kembali, semoga cukup. Bapak-bapak, Pak Sekretari. Ya, tambahan dari Pak Sekretari. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bapak Kapolsek, Bapak-bapak dari Ketua Dewan Pembina, saudara-saudara sekalian yang saya cintai. Sebetulnya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Nasir, saya setuju. Cuma saya masih perlu rasanya menyampaikan di sini bahwa sebetulnya saya tahu Anda ini semua berpendidikan lebih tinggi dan lebih tahu ada yang masalah hukum maupun masalah sejarah. Sekarang yang jelas saja, ya, rumah gadang ini atau yayasan yang pembina ini didirikan oleh ibu Minang. Jadi maksudnya kumpulan orang-orang Minang yang ada di Surabaya, jelas ya. Hubungan dengan undang-undang kepemilikan bahwa yang bisa memiliki aset tanah dan masalah itu hanya dua di Indonesia, ya, yaitu pribadi dan badan hukum. Hukum bilang bukan badan hukum, sehingga dibentuklah pada waktu membentuk yayasan. Ya, jadi kalau sudah ada yayasan, ya, ada undang-undang yayasan. Jadi yayasan itu tidak tunduk kepada salah siapa, tapi tunduk cuma kepada undang-undang yayasan. Secara hukum, yayasan itu adalah pemilik secara hukum, ya, adalah daripada lembaga dan perkara aktiviti. Yayasan ini ada 3 organ, yaitu pembina, pengurus, dan pengawas. Ini organnya. Jadi itulah orang yang bertanggung jawab dulu. Jadi kalau umpamanya ini ada terjadi apa-apa segala sesuatu itu harus melalui dia memilih. Ya. Sangat kami sesalkan juga gitu ya. Jadi gini masalah itu mungkin juga ada sebab-sebabnya. Ya. Mungkin ya ada rasa-rasa begitu ya. Ada yang diuntungkan dengan adanya lembaga sejarah. Jadi ada perasaan ya. Ya. Kami sadari gitu ya. Seperti contohnya kok koperasi yang menguji lembaga ya. Jadi itu kembali pada kami lah. Yang kami sadar pada itu. Masa hal seperti itu kita akan lakukan perubahan. Kita benar berbina kita akan atur tersendiri bagaimana rumah gadang ini diatur oleh yayasan sesuai dengan hukum, dengan undang-undang yang itu undang-undang nomor 16 dan nomor 2001 dan 2004. Jadi kita juga menurut saya semuanya kita mengerti dari sejarah daripada ini sudah diterangkan oleh Pak Nasir. Masa ini gunanya kita mau menjadi kebanggaan dari orang Minang. Masalah ada satu kebanggaan juga orang Minang itu ada tempat santai-santainya, tempat bersilaturahminya. Bukan macam-macam. Adanya ruangan ini disewakan kepada orang lain. Itu cuma semata-mata membiayai. Ya. Kita tidak ada dana, tak terus iuran betul biaya itu tidak mungkin. Itu aja cuma. Jadi ini tolong dimengerti semuanya, sehingga segala sesuatu itu kita jalankan secara kekeluargaan. Ya, ini betul. Terima kasih kepada Pak Kapolsek gitu ya, yang menangani masalah. Walaupun saya di batin saya tidak enak sekali gitu. Ya. Tapi biasa juga, malah di kampung kita banyak terjadi segala itu antar mama menggunakan macam segala sampai ke polisi. Nanti akhirnya mamanya melanggar Pak Alam saja. Ya, kembalikan dengan mama Alam dia nanti kira begitu lagi. Ini persoalan kita.
Jadi jalan hukum jalan terus. Nah, kita tidak ada arti bukan dibuka. Mungkin tanya aja saya sebagai sambungan daripada Pak Nasir tadi. Jadi kuncinya di situ. Kita datang di sini hendaknya dengan satu niat suci. Kita memang mau menjalankan cara yang baik. Ini milik kita bersama. Ya, itu secara hukum adalah milik yayasan. Ya, jadi orang yang pemilik itu dilindungi oleh hukum. Ya Pak, saya kira dilindungi oleh hukum. Jadi siapapun yang membuat kacau, siapapun ahli kemasalah semua yang ada. Ini ada pemiliknya, pasti pemiliknya akan dilindungi oleh hukum. Ya, jadi saya kira itu sebagai sambung tambah daripada Pak Nasir tadi. Mudah-mudahan jadi nanti hal ini itu nanti juga Pak Kapolsek akan selesai lagi. Maaf Pak, caranya kok untuk Pak Kapolsek sepanjang sebagai kunci. Baik, langsung acara berikutnya sesuai dengan yang disebutkan di sini kita setelah pembukaan kemudian tadi pemaparan oleh Ketua BPM Pembina. Sekarang yang keempat yaitu pemaparan tentang pengelolaan dan ketentuan yang terkait rumah gadang. Kami sampaikan ini, saya selaku Ketua Pengurus menyampaikan langsung fokus ke permasalahan bahwa pengurus Yayasan Kebun Minang yang ada sekarang ini adalah yang baru dibentuk dan dilantik pada tanggal 21 Desember 2019. Kami adalah pengurus baru yang ditunjuk oleh Pembina dan langsung menggantikan kepengurusan yang lama yang tidak melakukan aktivitas cukup panjang, sehingga aktivitas dari pengurus lama yayasan itu diserahkan kepada pengelola, yaitu yang sudah juga habis masa kontraknya, yaitu dengan Siti Nurbaya Wedding Event. Jadi kalau ada perkawinan segala macam di sini, kita serahkan oleh pengurus yang lama itu diserahkan kepada yayasan yang dikelola oleh Efrulwan atau Iwan. Nah, ini yang berkaitan dengan rumah gadang ini. Selama aktivitas itu dikelola oleh orang yang ditunjuk oleh yayasan, yayasan itu sendiri sebenarnya sudah habis masa baktinya tahun 2018. Sehingga hampir 1 tahun itu aktivitas itu dilaksanakan sepenuhnya oleh pengelola yang juga sebenarnya habis masa kontraknya. Nah, kemudian setelah kami dilantik pada 21 Desember 2019, kami langsung berenam. Yang dilantik itu adalah Ketua Yusri, Wakil Ketua ada 2, Bapak Marius bersama Ibu Marianis, dan Sekretaris Saudara Raflis, dan Wakil Sekretaris Saudara Ridison. Kedua-duanya minta izin karena pada hari ini masih orang yang bekerja di kantor. Kemudian bendaharanya adalah Ibu Darmaisa, kepala bank di Kertopaten, yang juga minta izin tidak bisa hadir. Yang satu lagi wakil bendaharanya Ibu Amrida yang notaris dan juga tidak bisa meninggalkan kantor. Sehingga yang hadir dari pengurus hanya saya bersama Pak Marius. Kemudian pengawas, ketua pengawasnya adalah Kolonel Laut Haryuda SH MH yang kebetulan mengikuti pendidikan di Jakarta sehingga belum bisa di Surabaya. Dia adalah ketua pengawas. Ketua pengawas satu lagi adalah Pak Joni Apris, kebetulan dalam keadaan sakit. Yang satu lagi anggota pengawas adalah Saudara Herman Wahyudi. Dan yang keempat pengawas kami adalah Ibu Patria Manik yang itu juga karyawan di BPKP. Jadi tidak bisa meninggalkan kantor pada hari ini. Nah, ini pengawas. Nah, inilah pengurus dan pengawas. Dan pengurus dan pengawas yang baru langsung dalam persoalan hari ini pada bulan Februari
tahun 2020 mendapat surat dari panitia Pekan Raya Minang, yaitu menyampaikan keinginan izin untuk menggunakan lahan rumah gadang untuk mengadakan bazar. Namun itu tidak bisa dilaksanakan setelah berunding dengan pihak Polsek karena ada ketentuan masalah COVID, sehingga kita menyatakan segala aktivitas yang berkaitan dengan keramaian, baik itu resepsi pernikahan maupun acara-acara apapun, kita edarkan surat kepada masyarakat, termasuk juga kepada panitia Pekan Raya ini, bahwa tidak bisa dilaksanakan. Dan di dalam kegiatan Pekan Raya itu ada terselip, karena panitia ini ada dari IRMIT. Waktu itu ada salah satu acaranya deklarasi IRMIT. Nah, karena acara Pekan Raya tidak jadi, IRMIT ini belum jadi mendeklarasikan diri. Kemudian pada saat bersamaan di halaman rumah gadang ini ada yang awalnya bernama Bulan Kuliner Minang. Izinnya dari yayasan adalah Bulan Kuliner, jadi mempromosikan, memperkenalkan kuliner Minang yang waktunya hanya sebulan. Dalam pengertian bulan kuliner itu, maka dibikinlah stand kuliner Minang yang ada di halaman depan rumah gadang. Dan karena ini berkaitan dengan COVID, Pekan Kuliner ini pun kita minta mereka untuk menghentikan kegiatan penerimaan orang-orang yang bermakan langsung di tempat atau berkunjung, dan kalau bisa dilayani saja melalui aplikasi dari alamat masing-masing. Karena yang tampil di stand di sini mereka itu punya tempat asal. Ada yang di Wiyung, ada yang di tempat lain, ada yang di Rungkut. Ada 4 stand, mereka itu berasal dari luar dan membuka stand kuliner promosi di sini, dan aktivitasnya di tempat yang asli masih tetap ada. Nah, itu kita minta mereka untuk menghentikan aktivitas yang bersifat keramaian. Dan kemudian ketua koperasinya waktu itu masih belum berbentuk koperasi, karena koperasinya belum dibentuk, masih dalam proses akan dibentuk dan belum mempunyai badan hukum, mengajukan permohonan kepada pengurus yayasan agar mereka diizinkan untuk hanya melayani pembelian secara online dan pembelian di tempat, dan tidak melakukan penjualan di tempat. Nah, ini yang diizinkan. Akhirnya kami hanya boleh mengizinkan kalau tidak menampung. Dalam kenyataannya ternyata masih tetap ada yang campuran, tetap ada yang berbelanja, ada yang membeli di sini dan makan di sini. Bahkan dalam mobil mereka datang ke sini berombongan ramai-ramai. Nah, inilah yang menimbulkan ekses dari kawan-kawan yang tadinya ingin protes. Dari yang kami minta mendengarkan protes. Nah, dari protes inilah timbul permasalahan dari kawan-kawan yang tadinya ingin minta secara resmi tidak diizinkan. Ternyata ada yang sudah habis waktunya melakukan ini. Terjadi gesekan, kami dari pengurus yayasan tidak tahu awalnya. Gesekan-gesekan ini kami perlu laporkan kepada Bapak Kapolsek. Ternyata kawan-kawan ini saking anunya kepada kawan-kawan yang tetap membuka stand di sini, akhirnya melakukan penggembokan pintu di bagian barat. Gembok, seketua panitianya Ibu Mila bersama kawan-kawannya dari koperasi waktu itu ngirim telepon kepada saya, Pak, itu pintu gerbang kok digembok, pembeli tidak bisa masuk. Nah, saya bilang buka saja gemboknya, jebol saja, nanti saya yang ganti sebagai yayasan. Dilaksanakan. Kemudian terjadi lagi penggembokan yang kedua kali. Juga saya bilang silakan dibuka, dan waktu itu kebetulan acara Ugalan ini ada hari liburnya. Pada hari libur itu
tiap hari Senin itu ada libur. Nah, ini digembok lagi oleh teman-teman ini. Nah, ini terjadi sering penggembokan. Kemudian dalam persoalan itu juga terakhir bukan hanya digembok, malah dilas. Saya lapor kepada ketua pembina, Pak Nan, saya ini kawan-kawan kita ini sampai melakukan pengelasan untuk tidak bisa masuk. Dari kawan-kawan yang ada di sini, yang tiap hari terus terang saja mereka beliau kawan-kawan kita ini di sana itu ada warung tadinya Pak, warung Budina. Jadi kalau sholat segala macam itu tetap ke surau atau masjid kami yang ada di sini, sholat Jumat dan segala macam. Dan takmirnya itu kebetulan sebagian juga ada yang ada di sekitar surau ini. Nah, ini masalah kegiatan surau tetap berjalan. Namun selama Covid kami juga membuat pengumuman bahwa surau tidak menyelenggarakan sholat Jumat, menghentikan sholat Jumat, dan kemudian tidak menyelenggarakan sholat berjamaah secara rapat. Harus dibuka karpetnya dan juga dibatasi dengan jarak sesuai dengan aturan pemerintah. Ini sudah dilaksanakan oleh kawan-kawan di sana. Dan takmir membuat pengumuman surau ditutup. Ada takmirnya. Tapi masyarakat yang ingin sholat tetap serba salah. Ditutup, tapi untuk sholat berjamaah yang tidak diizinkan, oke. Tapi yang sholat rutin tetap masih ada. Dan kebetulan salah satu kawan-kawan kita yang rutin di sini, muazzinnya itu ada anak kita itu yang namanya saudara Sony, itu yang azan setiap saat ada waktu di sini. Nah, inilah hal-hal yang terjadi, dan juga kawan-kawan yang dari IRMIT kemudian sebagian sudah tidak ada aktif, kemudian kawan-kawan yang berkumpul di sini membentuk lagi namanya tidak lagi IRMIT karena sudah dideklarasikan. Waktu itu ada yang melaporkan deklarasi IRMIT, sehingga di sini juga diselesaikan oleh kawan-kawan dari kebersihan Gayungan. Dan masalah itu IRMIT-nya sudah mulai tidak begitu aktif lagi setelah dideklarasikan, maka muncullah kemudian kawan-kawan yang biasa ramai di sini, tidak hanya IRMIT, itu kumpul-kumpul menamakan diri FKMM, Forum Komunikasi Masyarakat Minang. Itu kelompok di sana. Ini kawan-kawan ini yang biasanya kumpul, sholat, dan kadang-kadang artinya rumah gadang ini dalam keadaan kosong Pak. Hanya satu penjaga, sehingga aktivitas di surau itu sempat di tempat duduk-duduk di sini selama dikelola. Ini masih dulu kawan-kawan itu sudah terbiasa di sini membantu-bantu keadaan parkir dan lain-lain. Nah, inilah antara lain sehingga Pak Kapolsek sendiri tahu terjadilah artinya pembongkaran di stand yang ada itu dibongkar oleh kawan-kawan ini. Nah, kalau pembongkaran ini yang kemudian berlanjut ke Polsek. Nah, inilah Pak Kapolsek, dengan adanya pembongkaran ini kawan-kawan kami sudah dipanggil dan kami sudah juga menghadap kepada Bapak Kapolsek, sudah menjelaskan permasalahannya, dan mungkin bagaimana seterusnya. Saya kira cukup ya penjelasan dari saya demikian. Pak Kapolsek secara kebetulan hadir sendiri, kami mengucapkan terima kasih, dan sekaligus saya mohon maaf atas nama pengurus kalau ada hal-hal yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kembali saya sebagai pembawa acara. Bapak Kapolsek, kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan pemaparan atas adanya laporan polisi oleh atas nama Insinyur Yohandri Roza dari Koperasi yang disampaikan kepada ini, dan proses-proses selanjutnya yang apa yang akan disampaikan kepada kami. Monggo Pak Kapolsek. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin sebelum saya ingin penjelasan apa perbedaan antara FKMM dengan IRMIT. Apa? Bedanya ini apa? Dijelaskan. Ya. Jadi langsung yang bersangkutan yang menjelaskannya. IRMIT dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puji syukur, selawat untuk Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Pak Ketua Yayasan telah memberikan kesempatan. Yang saya hormati Pak Pembina Yayasan, Pak Kapolsek beserta jajaran, dusana-dusana dari Forum Komunikasi Masyarakat Minang dan dusana-dusana dari IRMIN. Yang pertama kami mohon maaf dulu karena ketua kami Mayor Laut Agus Rizal, Ketua IRMIN belum berkesempatan hadir karena saat ini sedang melaksanakan pendidikan sesku di Jakarta. Jadi beliau mewakilkan kepada kami selaku sekretaris, ada Ajo Suki wakil sekretaris, ada Pak Wetri juga sebagai kepala bidang ekonomi. Jadi pada prinsipnya kami ini adalah putra putri Minang asal Sumatera Barat. Kenapa IRMIN itu digerakkan kembali? Jadi IRMIN ini adalah organisasi lama yang saat sekarang ini anggotanya sudah senior-senior. Ada yang sudah jadi kolonel, ada yang sudah jadi jenderal juga, ada jadi pengusaha segala macam. Jadi karena kami melihat Gebu Minang sebagai lembaga masyarakat yang menaungi seluruh putra-putri asal Minang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengayomi masyarakat. Jadi masyarakat dibiarkan jalan sendiri-sendiri. Dan lebih parahnya lagi, Gebu Minang juga ikut menggerogoti, mengambil keuntungan dengan adanya rumah kadang ini, Pak. Jadi Gebu Minang itu bikin acara minta uang ke yayasan. Ada anak kepanakan yang terzolimi, Gebu Minang hanya diam saja. Ada anak kepanakan yang terlantar, Gebu Minang malah salah satu pengurus yang minta agar anak kepanakan yang datang ke rumah kadang ini diusir, Pak. Jadi melihat kerisauan itu, kegalauan itu, kami bersepakat bagaimana kalau IRMIN ini digerakkan kembali. Jadi IRMIN yang begitu namanya Pak Ikatan Remaja Minang Kuasa Katu. Karena memang kita juga tidak hanya remaja saja, maka diganti namanya Ikatan Regenerasi Minang Kuasa Katu. Maka itulah kita berkumpul, kita gerakkan IRMIN. Tujuan kita apa? Bagaimana supaya mensupport Gebu Minang, mensupport Yayasan Rumah Gadang untuk lebih baik ke depannya. Jadi tujuan kita tidak ada hal lain selain itu. Namun dalam perjalanan, nah kita kumpul, kita solid dan banyak mendapat apresiasi dari putra-putri Minang se-Jawa Timur. Mulai dari Banyuwangi sampai Madiun itu support. Akhirnya bersepakatlah kita mendirikan acara yang namanya acara Gebiar Masyarakat Minang Jawa Timur. Nah karena kita melihat bahwa yayasan, bahwa rumah kadang ini adalah sumber nomor satu, Pak. Makanya kita bersepakat bagaimana kalau acaranya kita bikin di rumah kadang ini. Agar masyarakat Minang punya rasa bangga bahwa mereka punya rumah kadang yang cukup megah di pusat kota Surabaya. Sehingga kita bikinlah suatu sesuai dengan prosedur. Karena kita tahu adalah yayasan berwenang, kita kirim surat. Sebelumnya kita kirim dulu kepada pengelola. Pengelola disebutkan tembuskan ke pengurus yayasan. Kita kirim surat pengurus yayasan. Pengurus yayasan oke, akan tetapi Gebu Minang ini yang kita tidak tahu perannya apa, ikut mengganggu acara kita. Mulai acara kita disampaikan bahwasanya kita tidak berwenang membuat acara di rumah kadang ini dengan alasan organisasi kita belum resmi di bawah Gebu Minang dan segala macam. Pada prinsipnya kami yang juga profesi sebagai pengacara tidak paham kami, Pak. Dasar hukum apa Ketua Gebu Minang Bapak Suparno Marzuki melarang kami berkegiatan? Padahal kami juga putra putri Minang. Bahkan kasar omongan kami Pak beliau. Tidak apa-apa kalau kami harus membayar di rumah kadang kita kan siap bayar. Toh di proposal kita itu ada anggarannya. Nah disitulah Pak cikal bakalnya IRMIN. Jadi IRMIN juga melihat secara organisasi bahwasanya banyak Pak ketimpangan yang tidak sesuai prosedur yang ada di rumah kadang ini. Termasuk itu adalah bagaimana Gebu Minang ikut ngerogoti rumah kadang ini. Bagaimana koperasi juga ikut ngerogoti rumah kadang ini. Ini mungkin nanti bisa dilengkapi oleh kawan-kawan dari forum komunikasi. Jadi melihat itu, karena kita juga taat hukum, kita acara geber juga kita sampaikan ke Pak Kapolsek. Kita akan mengadakan acara. Sehingga karena seluruh himbauan dari Pak Kadin juga waktu itu,
karena ada COVID, ada juga akan diberlakukan PSBB, kita patuh Pak, kita tidak ada. Nah rencana kita pas acara itu kita melakukan deklarasi Pak sekalian. Nah berhubung karena memang kita tidak jadi acara, kita minta izin minta izin kepada ketua yayasan, Pak, kami mohon pakai ruangannya kami 15 orang. Kami hanya mendeklarasikan supaya memang teman-teman ini semangatnya tidak patah tengah jalan. Nah kita sudah sampaikan ke Pak Kanit waktu itu secara by phone, kita cuma 15 orang. Nah, cuman alangkah pilunya hati kami kok tiba-tiba yang namanya F1 yang ditunjuk secara ilegal melalui rumah kadang ini dan seorang pengurus di bidang namanya Jani Jasmin, Jani Purwanto. Nah dia kok teganya Pak melaporkan kami ke Polsek minta acara kami dibubarkan. Padahal Pak sebelumnya F1 itu Pak Siti Nurbaya itu mengadakan pesta mantan Pak di sini. Nikahan, jadi kan tidak jadi resepsi, hanya nikahan, ada 20 orang lebih Pak di surau ini. Kita tidak ada ganggu Pak, karena kita malu Pak. Malu kita, orang Minang itu adalah orang yang budi pekertinya tinggi, sopan santunnya selalu dijaga. Kami nggak ganggu, tetapi kenapa teganya Pak F1 sama Bu Jani Purwanti itu melaporkan kami Pak anak kemenakan. Disitulah Pak mulainya kami sebagai GPIP menilai bahwasanya ada yang tidak benar dengan Gebu Minang dan koperasi ini. Belum lagi seorang kolonel Mila Abdullah. Kursi. Itu Pak kami juga melihat ada ketimpangan Pak. Koperasi itu Pak, September sudah berdiri Pak tenda kuliner itu. Padahal itu banyak juga masyarakat yang tidak setuju dengan ada tenda kuliner itu karena memang merusak estetika dan itu macam-macam Pak. Nah jadi kami melihat adanya seolah-olah Gebu Minang dan koperasi bersekongkol untuk menguasai rumah gadang ini Pak. Sehingga ini juga tergerak salah satu program kita adalah bagaimana mengembalikan fungsi rumah gadang sebagai pemersatu masyarakat Minang Pak. Bukan lagi untuk dipergunakan oleh sekelompok orang, sekelompok individu untuk kepentingan pribadi kelompok mereka Pak. Mungkin itulah salah satu kenapa IRMIT terlibat dan berperan dalam proses sehingga terjadinya pembongkaran. Mungkin lebih lanjut dijelaskan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Minang kenapa IRMIT ikut terlibat di dalam atasnamakan tergabung di dalam Forum Komunikasi Masyarakat Minang. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Wira. Dan kemudian mungkin setelah ada IRMIT kemudian ada yang disebut karena yang di Forum Komunikasi Masyarakat Minang yang namanya FKMM ini tidak semuanya orang IRMIT Pak. Jadi bersimpati atas apa yang tadinya dilaksanakan oleh kawan IRMIT. IRMIT setelah deklarasi, nah, akhirnya kawan-kawan yang dari FKMM inilah yang menjadi penerus dari kawan-kawan dari IRMIT. Monggo, silakan Pak. Siapa yang mau bicara? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur tetap kita ucapkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Gebu Minang beserta anggota, Ketua Yayasan, Ketua Pengurus Yayasan serta jajaran. Yang kami hormati juga Bapak Kapolsek Gayungan dan jajaran yang sudah hadir, yang kami cintai semua Dunsana Minang yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami menjawab pertanyaan Bapak Kapolsek, apa beda? Kami fokus ke sana saja. Apa beda IRMIT dengan FKMM? IRMIT tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh saudara kita, saudara Wira. Kami hanya sedikit menjelaskan yang sudah disinggung oleh juga Ketua Yayasan tadi, bahwa keberadaan FKMM ini adalah seiring berjalannya waktu dengan gerakan-gerakan yang sudah dilakukan, itu gerakan-gerakan yang diawali oleh niat baik dari IRMIT. Nah, seiring berjalannya waktu, karena gerakan ini terus mendapatkan support bukan hanya dari anggota IRMIT secara organisasi, tapi juga dari
masyarakat Minang secara umum. Yang di sana yang namanya Minang itu banyak Pak Kapolsek, ada sama Jawa Timur lah, Surabaya, Sidoarjo, segala macam. Nah, karena semua sudah mendapat, karena IRMIT sudah mendapat dukungan dari berbagai macam daerah yang ada di Sumatera Barat, maka kita berhimpun sebagai bentuk konsolidasi. Kami menamakan konsolidasi pada malam itu, sehingga kami sepakat bahwa ini gerakan bukan atas IRMIT lagi, karena di dalamnya bukan hanya IRMIT, tapi sudah menyangkut semua masyarakat Minang. Maka kita ambil nama forum komunikasi. Kenapa kita pilih forum Pak Kapolsek? Karena hanya sekedar forum, tidak perlu legalitas, tidak perlu apa-apa. Ini juga sudah forum namanya, maka kita memilih nama forum komunikasi sebagai bentuk konsolidasi. Niatnya adalah forum komunikasi ini hanya sampai pertikaian atau persoalan atau hal-hal yang ada sampai selesai. Jadi keberadaan forum komunikasi masyarakat Minang ini, keberadaan forum komunikasi masyarakat Minang ini seiring berjalannya waktu, maka kita konsolidasi dengan menyebut nama forum komunikasi. Itu pun tujuannya tidak lain, tidak bukan sebagai penjembatan, penyampai agar persoalan-persoalan yang terjadi baik di Rumah Gadang secara hukum dimiliki oleh yayasan, secara kultur adalah milik semua masyarakat Minang Rantau Jawa Timur, gitu Pak ya. Mohon izin kalau salah. Nah, itu keberadaan FKMM begitu Pak Kapolsek yang bisa kami sampaikan dari saya. Mungkin ada penambahan dari kakanda kita Pak ini apa? Ada penambahan terkait keberadaan, cukup ya? Sementara cukup itu keberadaan FKMM Pak Kapolsek. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kapolsek. Jadi sudah jelas ada IRMIT yang tadinya saya disebut IRMIT itu dulu Ikatan Remaja Minang Tuah Sakato Pak, zaman dulu. Dan sekarang remaja-remaja itu sudah menjadi orang, sehingga mereka ingin menerbitkan namanya Ikatan Regenerasi Minang Tuah Sakato. Kemudian sudah dijelaskan juga, karena IRMIT sudah menganggap selesai, dilanjutkan oleh para simpatisan yang bergabung di IRMIT itu menjadi Forum Komunikasi Masyarakat Minang. Saya kira demikian Pak Kapolsek. Mungkin antara Rumah Gadang Minang Kabo dengan Gebu Minang Jawa Timur apa? Nah, jadi sama Pak, jadi namanya tuh Gebu Minang. Riwayatnya dulu Gebu Minang tuh Gerakan Seribu Minang. Cikal bakalnya zamannya Pak Harto masih itu ada suatu kalimat dari Pak Harto pada saat warga Minang dalam suatu dialog minta, Pak, kami minta bantuan traktor, katanya waktu di Singkara. Pak Harto mengatakan, jangankan satu traktor, coba orang Minang yang di perantauan itu berkumpul memberikan sumbangan 1.000 rupiah saja satu orang, itu sudah kalah yang namanya APBD Sumatera Barat. Nggak usah repot kalau orang Minang ini gitu. Pak Harto mengangkat nama Minang waktu itu, begitu aktifnya orang-orang Minang perantau. Nah, setelah itu timbullah namanya organisasi 1.000 Minang di mana-mana, termasuk di Jawa Timur ini. Kami mengumpulkan warga dengan membuat kupon harga 1.000 rupiah. Setiap keluarga kami dibagi-bagi waktu itu, sehingga setiap keluarga itu ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada 100, bahkan satu box ini ada yang sampai banyak, sampai bisa mendirikan 24 usaha rakyat ini ya, bank rakyat di Sumatera Barat. Nah, itulah salah satu contohnya 1.000 Minang itu. Kemudian di seluruh Indonesia gerakan 1.000 Minang ini akhirnya sepakat membentuk namanya menjadi setelah reformasi bernama Gebu Minang, tetap namanya, tapi Gebunya itu berubah, tidak lagi gerakan 1.000 tapi gerakan ekonomi dan budaya. Nah, itu pintar-pintarnya orang Minang masih lagi dah. Ini singkatan, Gebu itu singkatan. Jadi tadinya itu Gebu itu gerakan 1.000, kemudian setelah reformasi menjadi gerakan ekonomi dan budaya, dan itu diputuskan di dalam MUBES, Musyawarah Besar Masyarakat Minang di Kota Bukit Tinggi waktu itu. Nah, ini tentang Gebu.
Nah, akhirnya khusus seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ketua Pembina tadi, bahwa untuk mengurus mendirikan rumah gadang di masyarakat 1000 Minang tadi itu tidak bisa langsung organisasi mengelola aset, harus badan hukum. Nah, badan hukum itulah yang terbentuk tadinya itu namanya Yayasan 1000 Minang, kemudian berubah menjadi Yayasan Gerakan Ekonomi Budaya Minang. Jadi yayasan tetap berterusan sejak tahun 90-an itu sampai sekarang Pak, sudah 5 kali periode penggantian. Nah, itu tentang gerakan ekonomi yayasannya. Sedangkan organisasinya yang tadi Gerakan 1000 Minang menjadi Lembaga Gubu Minang. Lembaga Gubu Minang dulu bernama Gubu Minang Daerah Jawa Timur, kemudian setelah di Jakarta dibentuk pusatnya ada DPP Gubu Minang, maka yang di Surabaya dinamakan tidak lagi lembaga tapi menjadi bagian dari Jakarta, namanya Dewan Pimpinan Wilayah yang berinduk ke Jakarta. Jadi merupakan bagian dari organisasi yang ada di pusat. Nah, sedangkan yang mengelola lembaga Damri tetap yayasan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ketua Pembina tadi. Demikian mungkin cukup Bapak. Nah, sekarang untuk DPW kepemimpinan yang tadi kami sampaikan, yaitu ketuanya Pak Sumarsen, hasil Muswil bulan April tahun 2019, periodenya sampai 2024 nanti. Nah, ini jumlah pengurusnya itu sebenarnya hampir 90 orang, Pak. Ya, inilah yang kita lihat, mereka tidak bisa hadir, dan koperasi itu tadinya kemudian baru dibentuk, dan bulan April ini sudah keluar badan hukumnya Pak kemarin itu. Ini sebagai gambaran apa beda yayasan Gubu Minang dengan DPW Gubu Minang. Demikian Pak Kapolsek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Yasan, maupun Bapak sekalian, mungkin saya tidak bisa menunjukkan satu pesan-pesan dari Bapak. Terima kasih dalam kesempatan ini. Saya sudah mendengar ceritanya panjang lebar mulai berdirinya rumah gadang ini sudah 32 tahun yang lalu. Seusia saya di Surabaya. Saya jadi polisi tahun 88 di kota Surabaya. Saya tahu di sini dulu hanya kandang lembu. Benar nggak ya? Ada logonya ini. Di sini, di tanah kosong ini. Saya sudah 32 tahun di sini. Bagi saya luar biasa. Dan orang Minangkabau sangat luar biasa. Karena di mana-mana ada. Tidak ada di Indonesia dan di luar negeri banyak. Benar nggak? Seperti Cina. Negara Cina itu di negara mana pun ada. Sama dengan orang Padang. Di kota saya Indonesia tidak ada orang Padang yang ada. Mau cari makanan Padang di kota manapun dari Sabang sampai Merauke ada. Artinya orang Padang sudah menyebar luar biasa di seluruh Indonesia, cukup kuat. Kemudian kalau lebih khusus lagi di Jawa Timur dan lebih khusus lagi di kota Surabaya ini, tidak semua suku bangsa di Indonesia ini tidak seperti orang Minang ini punya perkumpulan, punya yayasan yang tujuannya adalah yang pertama adalah untuk mewadai, benar nggak? Mewadai warga Minang yang merantau khususnya di kota Surabaya, secara luas lagi di Jawa Timur, karena ini tertulis Gubu Minang Jawa Timur. Ini bagi saya juga luar biasa. Ya. Kemudian tadi sudah banyak cerita mulai dari FKKMN, IRMIT, artinya ini adalah bagian-bagian dari warga Minang ini yang di sini, mulai dari ketuanya, pengurus ketuanya, kemudian ke bawah, mempunyai anak, cucu, beranak cucu sampai membentuk ini IRMIT ini, artinya adalah anak turune istilah Jawanya. Kemudian ada lagi forum komunikasi Minang, ini menyangkut mungkin se-Surabaya bahkan mungkin se-Jawa Timur, benar. Nah, ini bagi saya juga luar biasa. Pastinya organisasi ini sebenarnya cukup kuat, cukup bagus.
mungkin ya saya saran nanti, atau mungkin saya tanya, selama ini adakah pertemuan-pertemuan mungkin sebulan sekali, 3 bulan sekali, atau semester sekali, ada nggak pertemuan di sini? Mungkin. Jadi kalau pertemuan yang di Makassar ini Pak, setelah Muswil dulu itu yang namanya Kubu Minang, Muswil itu dihadiri sekitar 200 orang, sehingga ada pengurus dan pengurus formatur, dan kebetulan saya ketua pimpinan sidang waktu itu, dan sudah menghasilkan susunan pengurus dari Dewan Pakar, Dewan Penasihat sampai pengurus harian dan pengurus bidang, itu jumlah sekitar 90 orang. Kemudian yang rapat yang kedua diadakan adalah rapat kerja. Setelah itu tidak pernah lagi kumpul-kumpul. Nah, kemudian kawan-kawan yang menggunakan gedung ini, kita biasanya setiap Senin Kamis ada latihan taekwondo, ada latihan olahraga, ada badminton dan macam-macam digunakan di sini Pak. Berlatihan sulit dan bermacam tarian dan bagian. Ini kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial kemasyarakatan dan kebudayaan. Nah, ini kawan-kawan ini, Irmin ini juga suka kumpul-kumpul di sini. Ada yang mengasuh penarian, kebudayaan, juga ada olahraga dan lain-lain. Ini yang sering kumpul di sini, melihat ke perannya DPW Kubu Minang ini sebagai organisasi masyarakatnya. Nah, ya ini yang menimbulkan ekses itu Pak. Kenapa sebagai pengurus DPW segala macam hal-hal yang prinsip tidak dilaksanakan sehingga mereka hadir. Ini saya kira gambaran. Terima kasih. Ya mungkin saya saran saja, mungkin kalau saran saya bisa diterima. Monggo ke depan, ini kan sudah terbentuk banyak video. Monggo dilaksanakan apa sebulan sekali, apa 3 bulan sekali. Silakan melaksanakan musyawarah, mulai dari pimpinan ke bawah. Kemudian ada perwakilan dari IRMI, dari FKK, MN, atau dari unsur-unsur lain untuk menampung aspirasi mereka-mereka. Nah, sehingga bisa mewujud kemauannya arahnya kemana kepemimpinan ini. Ya. Sehingga apa yang menjadi kemauan utamanya yang dianggap generasi muda terus ya, dari forum sehingga bisa tersalurkan. Di situ akan ya katakan bentuk kayak anggota DPR lah ya, rapat. Nah, kira-kira mau dibawa kemana rumah gadang ini atau yayasan yang ada di sini, monggo. Atau punya program-program apa, monggo. Atau membentuk aturan-aturan yang semua saling mengikat dan saling ditaati, sehingga semuanya ini akan berjalan dengan baik. Mohon maaf, bukan saya dikte ya. Ya, saya hanya saran pendapat. Sehingga aspirasi-aspirasi permasalahan-permasalahan yang ada di bawah bisa ditampung dan bisa dimusyawarahkan. Sehingga mereka-mereka yang punya permasalahan, punya ide, tidak mengambil langkah-langkah sendiri. Ya. Karena saya merasa benar, saya harus bertindak sendiri. Ini merasa benar, saya bertindak sendiri. Ini merasa benar, bertindak sendiri. Padahal tindakan itu saling berbenturan, saling merugikan. Nah, itu salah satu, dan itu yang sudah terjadi di sini. Kalau menurut gambaran saya dan ceritanya itu tadi, benar kira-kira. Mohon maaf, ya kira-kira. Mohon maaf, kalau pertemuan yang Bapak tanyakan tadi, kami selalu bertemu. Dengan yayasan kami sering bertemu. Dengan Bapak pembina kami sering berkomunikasi. Apapun kegiatan kami pasti berkomunikasi. Di luar pembina. Jadi penjelasan Pak Ketua Yayasan tadi, yayasan adalah pemilik rumah gadang. Pembina adalah ormas. Sama halnya dengan teman-teman IRMIT, sama halnya dengan teman-teman Kota Pariaman misalnya. Jadi sebetulnya persoalan yang inti ini Pak, Kubu Minang meminta kami harus berada di bawah mereka. Sementara organisasi ini punya akte pendirian sendiri yang tidak mungkin tunduk ke aktenya Kubu Minang, karena mereka punya DPP, bahkan SAS itu internasional Pak. Itu persoalan utama sebetulnya. Kalau soal kegiatan kami pasti melaporkan ke yayasan. Bisa di cross check Pak.
termasuk kegiatan pesta rakyat, kegiatan kami bersih-bersih semua ada Pak. Begitu Pak Kapolsek. Terima kasih Pak. Terima kasih. Demikian ini ya, kalau forum tadi kalau tertutup kan bisa menyampaikan ya kemauan ini, idenya begini, ini idenya begini, ditampung, disepakati. Wah kalau yang ini jangan, kalau yang ini ini yang lebih bagus. Kira-kira saya yakin itu akan ada titik temu mengerucut sambil juga membuat program kegiatan kita nanti begini-begini apa disetujui tinggal menjalankan. Kemudian seiring dengan jalan ada yang kontrol. Ya. Nah ini kan gara-gara ini melaksanakan kegiatan ini nggak setuju, akhirnya bertindak semaunya sendiri. Dan saya yakin tindakan yang melanggar itu tidak hanya kemarin merusak atau bongkar tenda aja, ya. Termasuk kegiatan-kegiatan lain yang bertentangan dengan satu yang lain pasti ada juga kan, termasuk apa itu kan juga sudah mengganggu kan. Ini salah satu contoh. Namun demikian ini nanti harus saling melaporkan, nggak ada habisnya sampai kapanpun permasalahannya di Minang tidak akan selesai. Mau orang sepandai kayak apa? Dan kita itu tadi laksanakan musyawarah untuk Oke, kesimpulannya memang kita hormati dari sini. Baik, kita skor dulu ya sebentar. Siapa? ya berarti ada. Ya. Silakan.
Yus. Mungkin bisa saya lanjutkan. Ya, sekarang sebentar ya, sebelum kita sholat ya. Lepas sholat mau nggak saya? Terserah. Dan kedua harus stop sholat ya. Nah, Terima kasih. ada. Mungkin saya akan menyambung lagi. Jadi warga Gunungsir sudah cukup besar sebetulnya. Sudah tidak hanya kasarnya pedagang nasi padang aja, sudah bermacam-macam profesi, bahkan dari TNI kan sudah banyak juga dari sini. Saya kira itu tadi kelemahannya karena selama ini kurang ada pertemuan yang membicarakan kegiatan-kegiatan serta ide-ide dari bawah yang bisa ditampung sehingga aspirasi itu bisa ditampung, dimusyawarahkan dan diputuskan. Karena tidak ada wadahnya, mereka akan tidak sendiri-sendiri merasa itu tadi saya benar, saya benar. Padahal tindakan saya itu tadi sangat berbenturan dengan ini, dengan ini, dengan ini. Karena berbenturan merasa dirinya akhirnya saya salah, laporkan, ini melakukan, tidak ada habisnya. Betul nggak kira-kira? Saya berpikir dari segi pidana, segi hukum, saya tidak mengenal si asidik. Tahunya ada pelapor dan terlapor, ada tersangka dan ada korban. Namun saya tidak mengendaki itu semua. Kalau itu tadi diterusnya itu tadi ini saya tak terima tidak selesai, ini melakukan lagi, ini melakukan lagi, dan itu tidak akan habisnya. Dan itu yang saling melapor yang dilakukan adalah saudara-saudara kita sendiri semua. Apa sih bangga ini kasaran nih? Melapor nih konco ponaanku atau mungkin ya ini paling jauh lah sesama dari Padang sana. Yang kita untuk buktinya apa? Namun saya berbicara sebelum saya tidak pernah itu. Namun saya sebagai Kapolsek, sebagai pembina wilayah, saya tidak mengendaki hal-hal yang demikian. Hal-hal yang demikian. Monggo. Bahkan ceritanya Bumila waktu melapor ke Polsek langsung ketemu saya pertama kali di depan. Duduk sama saya di depan lama karena nunggu Mas Sebab Jandri itu dari Serjo. Saya sudah sampai jelaskan gini. Ya. Kemudian saya tanya, apa sih pemanggilan pendidikan budaya Surabaya apa? Kan untuk menjadi warga, untuk melindungi warga Minang yang di Surabaya, sehingga apa yang mau dikendaki, apa yang mau dijaga bisa terjadi. Kamu bisa melakukan posisi lingkungan, saya nggak mau menerima laporan, itu kewajiban saya. Jadi saya kan nggak bisa mau menerima itu saya disalahkan, enggak dari teman-teman PH itu. Kan kewajiban saya. Namun sebenarnya sudah saya sampaikan. Seiring sejalan, saya juga masih tetap komunikasi. Monggo silahkan berkomunikasi intern dulu. Nanti kalau sudah ada kesempatan, monggo ketemu sama saya. Ya. Dilanjutkan terus, saya yakin lah. Kita semua kita ini bukan orang dulu semua ada. Semua punya celah, udahlah. Punya celah, punya kekurangan, dan juga banyak kelebihan. Cuma itu kalau dikompolir, kita akan lebih kuat. Dan ini sudah berupaya mengumpulkan, saya terima kasih baru lengkap minimal. Saya mau lengkap, mau enggak, saya datang sini terus terang ingin menggali, tahu sebenarnya kayak apa. Selama ini saya hanya tahu dari luar aja. Memang saya tahu di sini ribet, saya sendiri setengah ribet, banyak ribet. Ternyata setelah saya dengar semuanya, saya gali ya itu tadi, tidak ada wadah, tidak ada pertemuan untuk menyampaikan aspirasi atau ide mereka, sehingga melangkah sendiri-sendiri. Ya. Namun yang sudah menjadi laporan, saya berharap semua bisa diselesaikan. Namun dari segi hukum, karena laporan selama belum ada pencabutan, tugas dan kewajiban saya untuk melaksanakan pemeriksaan. Tolong nanti dari ini tetap harus ada upaya. Ini katanya mau mediasi, tapi yang mediasi nggak ada, ya kan juga nggak ada mungkin. Ibarat ini dengan ini, dan kalau ini nggak ada, itu kan hanya ngomong dia. Nah, dalam hal saya di sini meninggal. Akhirnya saya hanya
disampaikan ke bapak-bapak sekalian, tolong kalau bisa memang bisa dipenuhi, monggo. Biar masalahnya tidak terlalu banyak. Cuma masalahnya masalah kecil sekali. Melihat dari teman-teman PH ini. Kecil sekali kalau yang bisa menentukan dan sudah. Tapi karena dari politisnya punya ada kepentingan yang lain-lain, bisa. Dan terus terang masalah itu sudah sampai ke Kapolda, wali kota sudah tahu, Pangdam juga tahu, wali kota, Pak Kapolda juga tahu. Imam ini warga Minang Surabaya sudah sebesar itu ya. Utara rame, tapi rame kalau betul dari internet. Bukan saya ini, bukan saya ini kalau sudah mau saya ikut di dalam sampean. Bukan saya mempermalukan. Kan Imam selama ini sudah 32 tahun dirinya sudah baik-baik saja, semakin negara maju semakin rakyat kita kok nggak semakin baik, malah ada yang tak puas dengan cara merusak lebih habis itu merasa tidak melapor. Kalau hal ini benar bisa tetap bisa naik, dilakukan pertemuan yang lebih lagi sehingga bisa menampung bisa aspirasi umum kemauan sehingga tujuannya tidak mengerucut itu tidak kalau gini terus terang ya tujuannya itu menyebar nanti berlebihan ya sekarang lagi ya itu mungkin sekedar gambaran monggo dan ada yang mengatakan Pak Syahdan, monggo kira ada tambahan Pak Syahdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pembina, khususnya Bapak Kapolsek yang sudah menyempatkan waktunya bisa hadir di sini untuk memfasilitasi mediasi kita dalam permasalahan yang ada di Minang. Perlu saya sampaikan selama ini Pak Kapolsek di Gubernur Minang ini tidak ada masalah. Mulai saya berada di Gubernur Minang ini aman-aman saja. Kegiatan berlangsung juga aman-aman saja. Jadi yang selama ini yang kita laksanakan kalau ada permasalahan pasti dilaksanakan dulu internet. Tidak ujuk-ujuk dilaksanakan melapor ke polisi. Kalau kita sudah melapor ke polisi, berarti Gubernur Minang ini sudah dipermalukan sendiri oleh keluarganya sendiri. Jadi saat ini itulah yang terjadi. Semenjak saudara kita ini yang satu ini masuk ke rumah gadang. Sebelumnya dia tidak pernah masuk rumah gadang. Tahu masuk rumah gadang, yang dia juga berpangkat, saya merendahkan, terus merasa tersinggung, langsung melapor ke polisi. Yang seharusnya ada aturannya kalau di kita di orang Minang. Yang itu akan dulu siapa, aturannya seperti apa kita menyelesaikan permasalahan. Ada ini mama, ada jadi pandai, ada alim ulama, ada pemimpinnya. Seharusnya seperti itu Pak Kapolsek. Ini ada masalah sedikit, masalah kecil, langsung dilaporkan ke polisi. Itu masalah yang ada sekarang ini. Sehingga adik-adik kita ini tidak terima karena perlakuannya seperti itu, tidak sesuai dengan prosedurnya. Jadi saya minta kepada pembina Gubernur Minang, ketua yayasan yang punya hak veto di sini, yang punya wewenang penuh di sini di dalam pengelolaan yayasan, pengelolaan Gubernur Minang, gedung rumah gadang ini mempunyai power, ya, power yang diberikan masyarakat itu betul-betul digunakan. Jangan sampai ada yang berpihak menyenangkan salah satu dari orang-orang yang dekat dengan yayasan. Nah, itu. Jadi betul-betul adil dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya. Ya. Jadi untuk ke depan saya berharap tidak ada lagi orang Minang yang melapor ke polisi sebelum ada keputusan dari ketua yayasan maupun pembina atau yang bersangkutan. Terlebih dahulu kita laksanakan musyawarah untuk mendapatkan mufakat dan keputusan. Jadi saya harapkan dengan kehadirannya Kapolsek, saya berharap ada keputusan hari ini sehingga tidak ada lagi gonjang-ganjing di Rumah Gadang ini. Saya harapkan ada keputusan dari Kapolsek, apakah itu untuk sementara dihentikan penyidikan atau interogasi kepada warga Minang yang dikira-kira melakukan pembongkaran kantin itu. Jadi saya minta Kapolsek diserahkan kembali permasalahan ini ke orang Minang. Jadi kita yang akan menyelesaikan di Rumah Gadang, baik itu ketua yayasan, ketua tubuh Minang, pembina, IRMIT, FKFM. Biar ini yang akan menyelesaikan nantinya. Kita punya nenek mama jadi pandai alim ulama. Jadi saya harapkan Pak Kapolsek memberikan ruang untuk kita, walaupun sudah Kolonel Mila melaporkan, walaupun bukan atas nama dia. Demikian Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Kapolsek. Ada kabar? Sedikit saja Pak Kapolsek, mohon izin. Sebelumnya kan memang sebelum ke Kapolsek ini sedikit memberikan gambaran kepada Kapolsek, mudah-mudahan bisa mengambil kebijakan. Sebelumnya kan sudah menghadap ke Polda ini Bu Mina ini. Singkat cerita itu di Polda itu ditolak Pak Kapolsek. Singkat cerita ditolak dan dikembalikan ke Bu Mila, disarankan untuk ke musyawarah internal masyarakat. Pak Kapolsek tadi juga menyinggung sebelum mencatat laporan Bu Mila, kan Pak Kapolsek juga menyarankan untuk dikembalikan. Kakanda kita Letkol Syariah juga meminta itu secara langsung di hadapan Pak Kapolsek. Mudah-mudahan Bapak Kapolsek bisa mengambil rentetan ini dan mengambil kebijakan di internalnya. Itu harapan kita semua. Yang kedua, bahwa saudara-saudara kita ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab penuh. Buktinya sampai hari ini mereka hadir setiap kali diundang dalam upaya penyelesaian. Terakhir saudara-saudara kita ini mengejar juga ke Malang, bertemu dengan pelapor langsung. Itu juga tidak terjadi debat, tidak terjadi cekcok, tidak terjadi diskusi yang hangat. Yang berbicara penuh di sana Andri Roza, yaitu Onyo Andri Roza. Dan saudara kita ini sepakat, oke, kita siap bertanggung jawab, kita siap meminta maaf, silakan keluarkan apa yang harus kita bertanggungjawabkan untuk itu. Artinya bahasa-bahasa bahwa kita tidak bertanggung jawab, kita adalah pelaku kriminal, itu sebenarnya itu bagi saya ucapan yang tidak bertanggung jawab Pak Kapolsek. Karena setiap hari mereka ini di sini, setiap malam, setiap waktu mereka bisa dicari, kecuali setelah pembongkaran mereka kabur, lari, hilang, entah kemana. Itu menurut saya Pak Kapolseknya. Jadi tidak ada sebenarnya ruang untuk mengatakan saudara-saudara saya ini adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang pelaku kriminal. Itu sedikit tambahan dari saya Pak Kapolsek. Harapan kita semua ini memang pertemuan terakhir untuk mencapai sebuah kesepakatan terhadap pencabutan laporan itu sendiri, atau Pak Kapolsek bisa mengambil kebijakan internal. Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang terhormat Bapak-bapak semua dan juga rekan-rekan. Saya hanya ingin menyampaikan, mungkin di antara kita punya solusi atau punya cara. Pertemuan demi pertemuan terkait persoalan ini sudah sering, seperti
seperti yang disampaikan saudara Iqbal. Kami diminta datang ke Malang. Waktu itu saya ikut dalam pertemuan itu. Saudara Andri Roza mengatakan, laporan bisa dicabut hanya dengan 2 permintaan. Minta maaf dan mengganti rugi. Kami siap. Kemudian kami tanya, permintaan maafnya seperti apa? Apakah di media, di WhatsApp dan segala macam? Ya di grup WhatsApp aja. Itu kami sanggupi. Bahkan teman kami saudara Wira melakukan langsung dengan berjabat tangan 10 kali berulang-ulang. Ya kan? Walaupun itu dianggap guyon ya, tapi itulah kalau untuk urusan minta maaf. Nah, ketika sudah muncul ganti rugi, di sana kita bahas, sebutkan nilainya dan apa saja yang harus kita ganti. Nah, kemudian menunggu waktu 2 hari kata saudara Andri Roza. Bahkan Andri Roza bilang, saya tidak sama dengan ketua GMGT yang omongannya tidak bisa dipercaya. Itu bahasa yang dikeluarkan oleh Andri Roza, rekamannya ada di saya. Saya punya